Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus. Kali ini saya mau bahas satu karet dari Sweke lagi. Nah, ini saya punya Sweke Phantom 2 yang Blue Sponge. Ini Blue Sponge, nah warna biru Blue Sponge. Dan sebelum bahas karet yang Blue Sponge, saya mau ngenalin beberapa karet Sweke. Jadi Sweke yang masuk ke sini mungkin ya, yang masuk ke Indonesia itu ada beberapa macam. Sweke Phantom 2 ini juga ada 4 macam. Ada Blue Sponge, ada Green Sponge. Nah, ini Green Sponge, ada Orange Sponge, lalu ada Purple, ada ungu, sponge ungu. Nah, untuk yang sponge biru ini cuma ada warna hitam. Sponge biru cuma hitam ya. Spons hijau juga cuma hitam. Ini hardnessnya yang spons biru ada 39, ada 40. Spons hijau ada 40 sama 39 juga kayaknya. Lalu yang spons orange ini nggak ada keterangan hardnessnya, ini polos. Ini ada merah hitam kalau orange. Lalu untuk yang ungu ada merah hitam juga. Ini hardnessnya polos juga, nggak ada keterangannya. Nah, ini semuanya yang biru, hijau, orange sama ungu ini yang Sweke Phantom 2. Untuk harganya kisaran di bawah 200.000 lah. Untuk yang ini yang 3 macam orange, ungu sama biru ini di bawah 200.000 ya, sekitar 180.000, 185 lah. Untuk yang hijau agak mahal sedikit ya, mungkin beda sekitar 40-50.000 lah sama ini agak lebih mahal yang hijau. Jadi Phantom 2 tuh, soalnya hijau juga ini ada ininya, potongannya beda. Yang ini juga yang biru deh, tapi nggak tahu, pokoknya dari sananya harganya beda 40-50 ribu lebih mahal yang warna hijau untuk Phantom 2. Lalu ada Sweke Wonderland yang kemarin kita pernah review. Oh, yang hijau juga pernah di review yang waktu pertama ya. Lalu Sweke Wonderland ini yang diantara Sweke yang lain ini paling soft dan ini cuma ada warna hitam. Lalu ada Sweke yang Attack, Phantom 2 Attack, ini yang komersialnya ini ada merah hitam, yang hitamnya ada 40 sama 39, hardnessnya ketebalannya 2,1, ini semuanya 2,1. Lalu yang merah hardnessnya semuanya 37 derajat, yang ini yang komersial. Lalu ada yang provinsial ini hardnessnya 39 sama 40 dan cuma ada warna hitam. Itu semua karet Sweke yang masuk ke sini, yang masuk ke Indonesia. Jadi bedanya komersial sama provinsial kayak gini. Yang provinsial bawahnya gini, ada sudutnya siku gini, atasnya sudut biasa kotak. Kalau yang komersial semuanya ada potongannya di bagian sudutnya. Itu sedikit untuk karet-karet Sweke yang masuk ke Indonesia. Nah, lalu ini yang Blue Sponge, kita coba yang 39 aja deh. 40 nya kayaknya nggak terlalu jauh juga sih, 40 sama 39. Ini saya coba yang 39, hardnessnya 39, ketebalannya 2,1. jadi ini Sweke Phantom 2 Attack Blue Sponge, hardnessnya 39, tebalnya 2,1. Kita potong dulu, kita lihat kayak gimana sih. Sama aja sih sama kemarin yang warna hijau, yang spons hijau. Ininya sama, cuma beda di sponsnya doang. Nah, ini karetnya Teki, lalu ada hologramnya. Ini Sweke, lalu Sweke Phantom 2 made in China. Ini udah ada nomor registrasinya, ini TTF. Untuk top seatnya kita lihat di sini aja deh. Nah, tuh kan sama karet-karet China Teki yang lain yang warna hitam, udah pasti pekat-pekat gitu dan kayak yang apa disebutnya, warnanya tuh pekat ya, pekat. Lalu tebel gitu, kayak agak tebel gitu warnanya. Nah, lalu untuk sponsnya
Ini sponsnya tebalnya 2,1 dan hardnessnya ini saya pakai atau coba yang 39. 2,1 39. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, itu tuh harus agak digitu-gituin. Sponsnya kenapa ya? Spons karet Cina. Ini sponsnya kayak yang poreless gitu. Hampir sama spons karet Cina yang warna biru, semuanya hampir sama kayak gini kayak poreless, tapi sebenarnya ya pore spons, cuma nggak kelihatan si porinya. Tapi saya ini penasaran, yang ini sama juga. Coba yang orange sama juga. Saya terlihat apa? Ini ada kayak garis-garis gitu, jadi si spons itu kayak ada polanya, agak ada garisnya gitu. Garisnya tuh kayak agak bulat gitu. Mungkin kalau dibuka kalau dari awalnya mungkin dia bulatnya besar gitu, jadi beberapa karet yang habis dipotong. Tapi ini ada garis-garis, kelihatan nggak? Ada kayak garis gitu, tapi rata, rapih gitu garis-garisnya. Ini hampir semuanya. Kalau karet Sweke, mungkin ada beberapa karet yang lain juga, yang merek lain ada kayak garis-garisnya kayak gini. Ini sponsnya lumayan hard sih, cuma kalau karet-karet kayak gini kayak yang kurang chewy, kayak kurang kenyal gitu. Ada yang suka nanyain itu beratnya berapa sih? Ya, sekarang saya mulai timbang-timbang nih. Saya udah mulai harus timbang-timbang, tapi ini harus pakai ini dulu. Nah, ini kita nolin dulu, lalu nyalain lagi. Nah, ini 0 kan, meskipun ini pakai penyangganya, soalnya kan nimbang karet ini susah nih. Nih saya kayak gini aja nih. Ini beratnya 70 gram. 70 gram. Ini masih ada plastiknya dan belum dipotong. 70 gram. Malah karet lain yang nggak ada plastiknya belum dipotong ada yang 70. Jadi ini kayaknya karetnya agak ringan sedikit gitu. Apa lagi? Ya itu aja sih, sponsnya kayak gini, ada garis-garisnya. Lalu menurut saya sih ini masuknya ke poreless spons, meskipun ini ada ya ini poreless spons. Lalu top sheetnya udah pasti teki, tapi seteki apa sama yang ungu kemarin, atau sama yang provinsial, sama yang komersial yang Sweke Phantom 2 Attack sama enggak gitu. Nanti kita buktikan di meja. Jadi langsung aja kita coba karetnya di meja, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Ini dia Sweke Phantom 2 Sweke Phantom 2 Blue Spons.
Nah itu dia tadi, saya udah coba karetnya. Ini Shueike Phantom 2 Blue Sponge. saya males, lagi males potong ini nih protektornya. Sebenarnya ini bukan protektor, ini apa ya, bungkus awal, tapi saya dijadiin protektor kan, nempelnya bagus banget tuh, kelihatan. Ya bisa bikin karet awet juga sih, lumayan. Jadi kalau ada yang bungkusnya kayak gini, awalnya jangan dibuang bungkusnya, potongnya yang agak rapi. Mungkin kayak gini lebih bagus. Jadi kalau karetnya dua-duanya Cina teki gitu, depan belakang udah langsung tinggal masuk langsung. Ini simple jadinya. Saya pakai coba karet ini pakai kayu ini Sunway Paramid. Sunway Paramid. Ingatnya ke Paramid mulu. Sunway Pingpang Star. Sunway Pingpang Star yang waktu itu kita pakai. Lalu sebelahnya ini saya pakai Yinhe Neptune 0,7 mili. Salah satu karet bintik favorit juga. Jadi Shueike Phantom 2 Attack ini, waktu saya pertama buka plastik sebelum tadi dipakai main, saya coba narik bola itu masih lengket banget. Soalnya pas baru buka plastiknya kan dari baru, masih lengket banget. Sekarang kita coba, masih lengket enggak, bolanya masih ketarik enggak. Ini pada bola baru, masih agak lumayan lah. Tuh masih bisa ngangkat bola tuh. Bola masih bisa ke bawah. Jadi ini karet tekinya lumayan bagus. Si lengketnya lumayan lengket sih. Tapi waktu saya coba bolanya nggak terlalu berhenti. Mungkin karena pakai Pingpang Star yang emang agak kenceng, tapi masih ya nggak terlalu
kaku gitu rasanya, masih agak soft, kenceng tapi soft itu enak. Jadi tenaganya masih ada, bolannya nggak terlalu berhenti, cuman memang si apa ya disebutnya, triangle-nya atau trajektorinya juga agak lumayan tinggi. Jadi kalau dorong gini, kalau nggak biasa sebenarnya bukan ke bawah, ini malah ke atas. Si sensitivitas terhadap bolanya itu masih lumayan. Jadi kalau belum biasa memang agak susah. Kalau masih dorong biasa, belum biasa, belum adaptasi pakai karet ini, masih memang pertama agak susah. Soalnya kalau kita gesek sih masih apa ya, ya normal kayak gitu kalau ke atas gitu si sudutnya. Cuma ini pas tadi baru dorong biasa kayak gini, bolanya tuh naik tinggi kayak gitu, lurus ke atas. Jadi curve-nya memang agak kurang. Kalau dorong memang ini nggak ada curve-nya lurus banget, lurusnya malah cenderung ke atas gitu. Jadi memang harus lebih banyak penyesuaiannya. Tapi karet-karet kayak gini sih rata-rata ya hampir sama kayak gitu sih. Karet-karet Cina teki yang tekinya bener-bener lengket itu biasanya kayak gitu kalau baru pertama pakai. Lalu untuk gesek-gesek, ini untuk gesek-gesek gimana ya, si putranya memang banyak dan triangle-nya lumayan tinggi, trajektorinya juga panjang-panjang kayak gitu. Nah tapi kalau saya pernah cobain karet model kayak gini di kayu-kayu yang lebih pelan lah disebutnya, kayu allwood kayak gitu, yang lebih pelan dari kayu ini, itu sebenarnya pakainya agak berat. Jadi nggak tahu kenapa tadi, mungkin saya pas aja pakai pakai Pimpang Star, pakai kayu yang model kayak gini, malah jadi ringan. Jadi si tenaganya ada, powernya ada, lalu putranya ya udah pasti banyak banget. Ini nempel banget karet itu. Kalau karet yang nempelnya atau ya nempel ke bolanya tuh kurang bagus, biasanya kalau kayak gini dia bunyi cek gitu, kayak bunyi rem gitu. Nah yang keduanya, yang pantulan keduanya cek gitu, nah itu biasanya si tempelan ke bolanya itu kurang bagus. Kalau yang bunyinya singkat banget dan langsung mental lagi, itu berarti sensitivitas terhadap putarannya bagus banget, dan berarti bisa bikin putaran yang bagus juga. Itulah. Jadi untuk spin, untuk gesek-gesek, loop spin, top spin kayak gitu, pakai karet ini ringan menurut saya. Ringan, jadi si putarannya udah pasti banyak. Nah tapi kalau mau dapat power yang lumayan ya pakai, sesuaikan lagi kayunya juga harus yang agak kenceng dan powernya lumayan. Ini powernya lumayan, lumayan kenceng, tapi feelnya masih agak soft, jadi nggak terlalu repot lah. Biasanya kayu kenceng kayak gini pakai karet Cina agak susah, tapi ini saya tadi pakainya enak. Jadi powernya dapat, puterannya dapat, mau main dekat meja, main jauh dari meja. Tadi juga ada beberapa kali kan bola spin gantung, puterannya banyak banget, musuhnya mental, bola atau counter di belakang pun ini apa ya, ini bisa bikin, malah tadi kalau di belakang tuh curve-nya lebih dapat. Bola yang di bawah meja pun, ini misalnya meja bolanya udah lumayan di bawah, masih bisa curve-nya tuh enak gitu, bagus. Malah bisa agak sedikit belok inside spin gitu. Inside spin, kalau inside out sih agak inside in gitu. Kalau inside out agak gimana ya, kalau pakai karet kayak gini harus kontrolnya harus besar banget. Jadi kalau counter di belakang ini ringan juga, cukup tempelin kan, soalnya si triangle-nya, lengketnya ini udah bagus banget, jadi nggak terlalu berat. Untuk tenaganya tinggal disesuaikan di kayunya. Kalau menurut saya sih ini kayunya udah lumayan, jadi tadi ringan, mau main depan mau main belakang.
Ya pokoknya yang tadi saya rasain tuh nyaman aja, enak pakainya. Habis itu untuk servis, yang untuk kita gesek-gesek sendiri, servis atau chop gitu di atas meja, ya udah pasti bolanya putranya banyak. Cuman kalau chop kayak gitu terima servis agak harus hati-hati, soalnya ini lengket. Dan biasanya kan kalau kita chop tuh tenaganya kita memang dibatasi banget, kayak pengen pendek tuh kita jadi halus gitu ngambilnya kan. Gitu. Nah ini hati-hati kalau pakai karet ini pelan banget. Jadi tadi saya juga beberapa kali agak nyangkut ke net pas terima servis, soalnya pengen pendek dan pengen isi, dan ternyata terlalu pelan. Soalnya apa tuh, ini beda sama ini malah mental tuh, bintik malah mental. Ini enggak kayak yang ya karet teki kayak gini kan kalau yang bener. Jadi overall karet ini ya untuk saya sih, ini di kayu kenceng pun enak, tapi kalau di kayu pelan pasti putranya bisa lebih besar, soalnya dual tone-nya pasti lebih banyak. Kalau pakai kayu kenceng dual tone-nya agak sedikit minim tapi kebantu untuk powernya. Nah kalau pakai kayu yang pelan yang lebih kontrol, dual tone-nya pasti lebih banyak, dan produksi putranya pun pasti lebih banyak, soalnya dual tone-nya banyak. Otomatis lah. Nah tapi powernya ya harus sedikit ditambah untuk si usernya, atau dari si usernya powernya harus ditambah. Habis itu gesekannya udah pasti banyak, putranya banyak, dan kayaknya karet ini awet. Si lemnya kuat, dikit-dikit ini saya paksa. Biasanya agak lumayan. Kalau karet Cina kayak gini digituin aja udah copot. Ini enggak. Kemarin karet yang baru sekali saya pakai saya gituin copot tuh apa ya, kemarin saya pernah review sword yang apa tuh namanya tuh lupa ya, pokoknya yang warna merah lah, yang kemarin kita review sword itu saya gituin copot karetnya, top seatnya. Ini kuat. Lalu karetnya ini warnanya pekat, jadi biasanya pekat kayak gini untuk spin lebih bagus, untuk putaran lebih bagus. Nah, untuk cara pakainya ya hampir sama karet-karet yang lain. Balik lagi ke yang tadi, kalau pengen kenceng ya tinggal sesuaikan kayunya. Dan sebenarnya karet ini nggak terlalu kenceng aslinya sih, terus agak berat, soalnya biasanya kalau saya pakai bintik sebelahnya karetnya yang biasa ini kerasa ringan, tapi ini agak kerasa berat, jadi agak balance. Jadi untuk bintik keras tuh sebenarnya menurut saya sih cocok, jadi nggak terlalu ringan bednya. Jadi karet Sweke ini Sweke ini kalau menurut saya sih di antara Sweke yang lain yang pernah saya coba, ini paling the best sih, meskipun ini paling murah. Sweke yang biasa Phantom 2 Blue Sponge ini paling murah. Yang Blue Sponge, Orange Sponge, sama Purple yang ungu itu paling murah. Kalau yang Green Sponge itu agak lebih mahal. Tapi menurut saya paling enak ini untuk forehand. Untuk backhand udah pasti yang Wonderland lah. Cuma Wonderland kan cuma ada hitam, nggak ada merah. Jadi backhandnya saya pakai bidik aja. Jadi gitu, kalau ada yang suka sama karetnya, ada linknya di deskripsi. Ada di deskripsi, ada link pembeliannya, ada. Mau kontak langsung boleh. Nah jadi karet ini udah pasti saya kasih Pingpong Plus approve-nya 2 lah, soalnya dipakainya nyaman dan ya saya senang aja, saya pribadi senang. Jadi ini kan approve-nya Pingpong Plus, jadi belum tentu orang lain suka, belum tentu orang lain enak juga, cuma kan menurut pendapat saya pribadi, itu disclaimer-nya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.